Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian, sahabat muslim, penggemar dan pemirsa ngobrol bersama alim ulama. Jangan lupa subscribe dan bagikan podcast ini kepada teman-teman terdekat supaya kita bisa mengikuti topik-topik yang selalu aktual dan potensial untuk keumatan. Pada hari ini kita tampilkan seorang ulama yang sangat dikenal. Pada era-era televisi, beliau banyak mengisi kajian-kajian keislaman di berbagai televisi seperti TVRI dan swasta. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Kiai sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Saya setiap melihat wajah Prof, hati saya berbunga-bunga. Alhamdulillah sama juga. Tokoh, senang, selalu ceria, banyak senyum. Ini karena doanya para senior ini ya. Amin, Karena amin. doanya para senior kita jadi begini. Alhamdulillah para pemirsa hadir ulama senior ya, sesuai dengan misi dan visi daripada podcast ini, ngobrol ya, membahas kepentingan umat, menampilkan dai-dai handal muda maupun dai senior, membahas isu kepemimpinan keumatan, politik keumatan, ekonomi keumatan di acara ngobrol podcast, yaitu ngobrol bareng bersama alim ulama, cendekiawan muslim dan dai-dai muda. Amin. Nah, ini hari sangat istimewa karena telah hadir Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi, seorang pengasuh pondok pesantren modern di Cisarua yang bernama pesantren Lembah Arafah. Sangat dingin sekali, namanya sudah Lembah Arafah ini. Yang tentu ada gemericik air dan angin sepoi-sepoi basah di daerah puncak, kawasan puncak itu. Kita pada hari ini membahas tema pemimpin. Hakikat pemimpin adalah pelayan masyarakat. Ini Pak Kiai banyak di kalangan anak-anak muda, di kalangan para santri, para mahasiswa muslim, itu bertanya-tanya, sebetulnya kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa sih? Karena di era digitalisasi ini, pemimpin ini tidak menggambarkan dan mencerminkan sebagai pelayan masyarakat. Kalau dalam bahasa agama kita, khodimul ummah. Nah ini kita persiapkan ke depan. Baiklah kita tidak menoleh ke belakang, yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Yang kita pikirkan dan munculnya banyak pertanyaan dari masyarakat dan umat ini, pemimpin ke depan ini bagaimana kita memformulasikannya. Yang sehingga cita-cita umat ini untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul khodimul ummah, pelayan masyarakat, bisa terwujud. Setidak-tidaknya untuk tahun 2024 nanti ini bisa muncul itu. Cita-cita seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Kiai? begini. Pertama, saya suka saja menerima apapun pertanyaan. Cuma pertanyaannya jangan yang berat-berat, nanti saya nggak bisa jawab. Ini kebutuhan umat ini. Ini pertanyaan kebutuhan umat ini. Ini contoh ya bahwa beliau ini sebetulnya masih muda. Agak hati-hati kalau ada orang berbicara di mimbar atau dimanapun berbicara, yang dibicarakan tentang masa lalu, biasanya orang tuh sudah tua dan cara berpikirnya tua. Tapi kalau orang bertanya tentang bagaimana masa depan, itu tandanya dia masih muda, sekalipun usianya sudah tua. Makanya Allah memanggil nama Nabi Ibrahim itu syabab, pemuda. Sebab yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim itu the future, tentang masa depan. Dalam Islam itu kan hakikat kepemimpinan itu amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin harus berpegang betul pada itu. Jabatan itu tidak lebih daripada amanah. Oleh karena amanah, dia harus menjalankan fungsi-fungsi keamanatannya itu. Kepemimpinan baru efektif kalau apa yang disampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah.
Betul sekali itu. Dan rata-rata kepemimpinan itu tidak efektif. Saya tidak menyebut gagal ya, tapi tidak efektif. Karena yang memegang amanah itu tidak menjalankan amanah seperti yang diamanahkan oleh pemberi amanah itu. Betul. Gitu. Sahih, Nah, sahih. jadi kita harus melihat sekarang bagaimana kepemimpinan kalau demikian masa depan. Nah, kita harus cari orang-orang pertama ahli pikir yang bisa memberikan amanah kepada ya para alim, para ulama tentang apa sih yang harus dikerjakan. Kalau ilmu tentang kepemimpinannya saya kira hampir semua orang sudah tahu itu. Wah, sudah Betul, tahu. betul. Mereka S1 saja saya kira sudah tahu. Yang sekarang sulit itu kan menjalankan apa yang diamanahkan oleh rakyat kepada para pemimpinnya. Nah, Prof barangkali bisa punya pengalaman ya punya pengalaman tentang Prof melihat tidak itu amanat-amanat rakyat sekarang dijalankan oleh para pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat. Prof bagaimana penilaian Prof tentang itu? Ya, Pak Kiai, sahih betul apa yang disampaikan tadi itu sangat benar dan itu sesuai sekali. Saya teringat hadis Nabi yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ya, ya, ya. Pada hakikatnya semua orang bisa jadi pemimpin. Siapa saja, apa saja profesinya kan bisa jadi pemimpin. Tapi yang paling penting dari kepemimpinannya itu nanti dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, itu tanggung jawab ini seperti yang antum sampaikan tadi itu sangat tepat sekali itu. Nah, bagaimana kita melahirkan pemimpin yang seperti itu? Kan melalui satu proses itu. Iya. Gitu. Itu prosesnya seperti apa Pak Kiai? Dari pengalaman antum yang ulama senior ini bagaimana Pak Kiai? Rakyat ya, Iya. umat atau rakyat kepada pemimpin amanah itu diberikan dan umat merasa masa depannya ada di pundak pemimpin itu. Itu yang saya melihat sangat-sangat lemah. Rata-rata orang menjadi pemimpin yang diselesaikan adalah dirinya yang belum selesai dan keluarganya yang belum selesai. Padahal pemimpin itu tugasnya bagaimana membawa umat kepada apa yang terindah. Sahih. Sebagai sebuah saya tidak perlu menyebut kebajikan, sebagai sebuah amalia sosial. Mestinya kan pemimpin bahwa sebab memang rakyat menggantungkan harapan masa depannya itu kepada pemimpin itu. Nah, ini yang jarang disadari. Saya malah mau tahu dari Prof, kenapa para pemimpin kita rata-rata kok tidak menyadari itu sih? Ya, Kenapa itu? ya, poinnya amanah tadi ya, yang Pak Kiai sebutkan ya betul sekali. Amanah ini yang harus betul-betul bisa menjadikan suatu tolok ukur keberhasilan dari suatu kepemimpinan itu ya. Kita teringat ayat Al-Quran itu kan pernah menceritakan tentang bagaimana manusia ditunjuk sebagai khalifah. Itu sudah ditawarkan ke gunung dan lain sebagainya, semua menolak. Dan itu dipikul oleh manusia. Sehingga mendapatkan protes dari malaikat bahwa manusia ini bisa menumpahkan darah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini amanah akhirnya diserahkan kepada manusia. Dan yang terjadi memang kalau satu hal, ya, poin penting tadi itu, amanah sudah ditinggalkan, maka jangan mengharap kepemimpinan itu bisa sukses. Karena amanah ini yang bisa membimbing manusia itu bisa di jalan yang benar dalam melaksanakan kepemimpinannya itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Dengan apa? Dengan segala permohonan maaf saya harus sampaikan, para pemimpin kita itu memang tidak pernah paham tentang apa itu leadership. Ilmu tentang kepemimpinan itu hampir rata-rata tidak paham. Jadi mestinya orang menjadi pemimpin dipersiapkan. Malah kalau Nabi tidak mimpin manusia, mimpin kambing dulu toh. Iya. Jadi penggembala dulu, boleh mimpin manusia. Iya, tapi maaf saya potong Pak Kiai. Kursus-kursus kepemimpinan kan sudah dibuka di mana-mana. Baru mulai. Enggak, ada yang ikut calon-calon pemimpin nasional itu, ada yang ikut pendidikan di Lemhanas. Itu kan semua diklat kepemimpinan itu kan sebetulnya itu. Nah, tapi apa yang kurang dari sini sebetulnya itu? Sehingga kebanyakan walaupun dari setinggi-tingginya mengikuti pendidikan leadership kepemimpinan, toh masih ada saja yang melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak amanah tadi seperti yang disebutkan. Saya melihat begini, kita jadi ngaji ini. Nah, yang perlu ini masyarakat, ya. terutama anak muda ini perlu mendengar dari ucapan-ucapan para
dai, para ulama seperti Pak Kiai ini untuk supaya dijadikan acuan, Pak. Ini penting sekali. Saya melihat begini, Prof. Mestinya semua kita sadar bahwa dalam agama apapun kita lahirkan sebagai khalifah. Dilahirkan ya sebagai khalifah. Ya ada yang berpendapat bahwa kita jadi hayawan lunatik dan lain sebagainya. Kenapa kita jadi khalifah? Hemat saya karena manusia ini makhluk yang paling bisa secara optimal melaksanakan asmaul husna. Kalau juga di Lemhanas diajarkan tentang nilai-nilai agama, bahwa kalian hadir ke dunia dalam rangka menciptakan dunia ini sebagai bayang-bayang surgawi, saya kira dan itu difahami, saya kira tidak ada pemimpin yang tidak melaksanakan itu. Ini kan pemimpin kita ini sangat sekuler selama ini. Dia tahu tentang berbagai macam disiplin ilmu, tapi nilai-nilai agama bukan hanya pemahaman agama, tapi nilai-nilai agama tidak menjadi darah daging dalam kehidupannya. Sehingga agama jalan sendiri di negara ini dengan para asatidz dan ulamanya, pemahaman sekuler jalan sendiri. Akhirnya gaya kepemimpinan kita itu Tidak jelas. Ya. tidak jelas. Kemana arahnya? Gitu. Kalau Amerika cara kepemimpinan kita jelas. Kalau siapa Putin kepemimpinannya memang Karuan sudah, sudah jelas begitu. Yang lain-lain begitu. Kepemimpinan kita di negeri Pancasila yang punya mukadimah Undang-Undang Dasar 45 mestinya itu kan punya sibrah ya, punya warna tersendiri. Hemat saya kalau para pemimpin kita konsekuen melaksanakan mukadimah Undang-Undang Dasar 45, selesai. Kepemimpinan kita ini selesai. Tapi siapapun yang memimpin bangsa dan negara ini sepanjang itu cuma jadi lip service. Ya. Apa mukadimah yang bisa dikutip oleh Pak Kiai? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Dalam mereka menegakkan keadilan, Iya. kesamaan, memberikan kebebasan, keadilan dan lain sebagainya itu semua selesai. Saya lihat dalam prinsip-prinsip masyarakat madani, coba lihat Al-Mumtahan ayat 12. Itu prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 45 mukadimahnya itu kan semuanya ada. La yusyrik, la yusyrik. Itu shin ra kaf ya, ada shin ra kaf. Jangan menganut sistem ketuhanan lebih dari satu. La yusriq. Tadi shin ra kaf, yang kedua sin ra kaf, tidak boleh serakah. Ini terlanggar semua. Oleh zinin soal moral itu. Oleh ya tidak bibuhtan, jangan fitnah memfitnah. Sekarang orang begitu bebas bicara tanpa batas. Seakan-akan di negara demokrasi ini semua bisa disampaikan. Tidak, ada batas-batasnya. Di mana nilai-nilai agama diletakkan di sini? Di mana? Andai kata begini cara kepemimpinan kita, saya kira ini kalau sistemnya tidak benar, siapapun sebaik apapun orang menjadi pemimpin di negeri di mana sistem kepemimpinannya tidak benar, dia tidak akan pernah baik. Sistem itu kan mengikat dalam agama, mengikat dalam agama. Siapapun yang jadi pemimpin. Oleh karena itu, hemat saya, kita sekarang harus mencari tokoh, pemimpin yang dia berjiwa nasionalis, sangat nasionalis, tapi sangat religius. Sehingga dia bisa mengamalkan nilai-nilai kebangsaan secara penuh, tetapi juga mendidik masyarakat dengan akhlak yang mulia. Dalam agama kita kan akhlakul karimah, itu dengan akhlak yang mulia. Kalau pemimpin punya visi nasionalisme yang tinggi dengan pemahaman keagamaan, mengajak rakyat berakhlak dengan baik, bahwa bernegara ini hakikatnya ibadah kepada Allah. Saya kira selesai. Selesai bangsa. Soal dikotomi tadi itu sekuler dan religius tadi ya. Beberapa kurun waktu yang lalu kita mendengar asumsi-asumsi dari ya petinggi-petinggi kita yang seringkali membuat pernyataan bahwa negara kita ini bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, juga bukan ini. Nanti ada yang berasumsi jangan-jangan negara bukan-bukan. Itu barangkali Pak Kiai ya, mungkin karena ketidaktegasan ini, kalau menurut saya ya, bahwa negara kita ini bukan negara agama memang, tapi ada nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar negara ini. Nah, nilai-nilai ketuhanan inilah yang harus dimunculkan. Sehingga ini akan berhadapan-hadapan dengan faham lain selain faham nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam konstitusi kita. Bahkan Pancasila kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bagaimana menurut pikiran Pak Kiai tentang fenomena seperti ini? Yang saya kira sampai sekarang masih ada orang berasumsi seperti itu. Ini bukan negara agama.
Ini kalau gitu sekuler, bukan negara sekuler. Lalu negara apa? Tapi tidak bernama negara apa ini? Negara Pancasila. Kalau kita dikembalikan kepada negara Pancasila, nilai-nilai ketuhanan ada sila Iya. pertama. Ya. Nah ini gimana Pak Kiai? Para the founding fathers kita dulu berjuang sekuat tenaga memerdekakan bangsa dan negara ini, itu tidak pernah bicara tentang bahwa negara ini bukan negara yang punya perhatian besar pada agama. Tidak demikian. Malah justru dalam rangka gini, umat Islam ini bukan memperkuat negara untuk mempertahankan agama, bukan. Umat Islam ini berjuang memperkokoh bangsa justru untuk mempertahankan agama. Lain itu, sangat lain. Coba kita lihat sejak Cokro Aminoto menggerakkan dan memimpin calon-calon pemimpin kita. Malah di akhir ya waktu PPPKI, saya ingat betul ada sebuah buku sejarah Bung Karno pernah dipanggil Pak Hatta dalam sebuah diskusi itu. Bung Karno sendiri muridnya H.W. Cokroaminoto. Iya. Bung, kata Pak Hatta, kita ini berjuang memerdekakan bangsa, tumpah darah kita pertaruhkan, nyawa kita pertaruhkan. Saya kira kita tidak punya pahala di sisi Allah memerdekakan bangsa ini. Kata Bung Karno, kenapa? Kata Pak Hatta, sepanjang agama terabaikan, anak yatim, fakir miskin tidak dijamin oleh negara, sepanjang itu kita tidak berguna memerdekakan bangsa ini. Tidak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Dan itu beliau pertahankan sampai sekarang. Saya sampai hari ini belum pernah dengar ada kalimat-kalimat yang tidak nyaman.